Subuh hari ini kita kaji bersama fikih udhiyah, fikih kurban dari kitab Kifayatul Ahyan fi Halli Qayatil Ikhtisar. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, faslun fil udhiyah, pasal pembahasan tentang udhiyah atau kurban. Al-udhiyatu sunnatun, udhiyah atau kurban hukumnya adalah sunnatun, sunnah. Udhiyah itu apa? Bitasydidil ya, cara menyebutkannya adalah dengan mentasydidkan huruf ya. Jadi udhiyah yang maknanya adalah madzubiha, apa yang disembelih. Jadi udhiyah itu bukan nama hari, bukan nama tempat, akan tetapi nama yang disembelih. Jadi udhiyah itu madzubiha minan na'am, apa yang disembelih berupa binatang ternak, taqarruban ilallah, dalam rangka takarrub kepada Allah, yaumal id wa ayyamat tasyrik, yaitu pada hari Id dan hari-hari tasyrik. Wa yuqalu laha dhahiyah, kadang juga disebut dengan istilah dhahiyah, kadang udhiyah, kadang dhahiyah. Kalau di Indonesia terlanjur dengan istilah kurban. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, dasar disyariatkannya udhiyah ini selain ijma', memang para ulama sepakat akan disyariatkannya kurban, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Hajj, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan binatang unta itu kami jadikan bagi kalian sebagai bahagian dari syiar Allah. Bagi kalian di dalamnya terdapat kebaikan. Juga firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah Idul Adha, wanhar, dan lanjutkanlah dengan penyembelihan binatang kurban. Jadi udhiyah itu sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kecuali menurut pendapat Imam Malik bahwa udhiyah itu wa dhahaba Malikun ila wujubiha. Menurut Imam Malik hukumnya adalah wajib udhiyah, bukan sunnah. Demikian juga waqala Abu Hanifah, menurut Abu Hanifah tajibu 'alal muqim bil baladil musir, wajib bagi orang yang mukim, bukan musafir. Itu bagi orang yang musir, memiliki keluangan harta. Keluangan harta itu ukurannya apa? Wal musir alladhi yamliku nisaban. Orang yang memiliki keluangan harta itu adalah orang yang memiliki satu nisab. Dahulu sudah pernah kita bahas kaitannya dengan nisab zakat. Hadirin, akan tetapi pendapat yang rajih bahwasanya udhiyah itu hukumnya adalah sunnah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda,
umirtu bin nahri, aku diperintahkan untuk nahr, menyembelih kurban, ya. Wa huwa sunnatun lakum, dan dia adalah sunnah bagi kalian. Juga disebutkan di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, kutiba alayyan nahr wa laysa biwajibin alaikum, dan dia bukanlah wajib atas kalian. Juga hadis tentang larangan untuk memotong rambut dan kuku, ya, yang berbunyi idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila kalian telah melihat hilal dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhahi, dan salah seorang dari kalian ingin, kata ingin itu wa arada ahadukum, ingin itu dijadikan dasar dalam mazhab Syafi'iyah bahwa hukumnya adalah sunnah. Wa arada ahadukum ayyudhahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah dia menahan rambut dan kukunya, maknanya untuk tidak dipotong. Hadirin, dari ini kita mengerti bahwa udhiyah hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Di kitab lain lebih diperjelas bahwa hukum udhiyah itu sunnah yang sifatnya ain bagi orang yang sendirian, wa kifayah li ahli kulli bait, dan sunnah kifayah bagi setiap anggota keluarga. Di dalam fardu kita mendengar istilah fardu ain dan fardu kifayah. Di sunnah pun demikian ada. Kalau fardu ain seperti sholat 5 waktu, kita semua dituntut, tidak bisa diwakilkan. Kalau fardu kifayah seperti menyolatkan jenazah, jika sebahagian sudah melakukan, tuntutan untuk sebagian yang lain sudah gugur. Sunnah pun demikian. Kurban ini bagi orang yang sendirian adalah sunnatu ain, sunnah ain. Dia sendiri dituntut harus ya, tapi dia adalah sunnah kifayah bagi keluarga. Maknanya kalau di dalam keluarga sudah ada satu orang yang udhiyah, maka tuntutan sunnah itu sudah gugur bagi keluarga yang lain. Kebalikan dari sunnah itu makruh. Maknanya apabila dalam satu rumah belum ada yang udhiyah, berarti satu rumah itu makruh, karena belum ada yang menggugurkan tuntutan sunnah tersebut. Jadi jelasnya hadirin bahwa udhiyah itu adalah sunnatu ain muakkadah bagi orang sendirian, dan sunnatu kifayah, sunnah kifayah bagi keluarga. Hadirin, pembahasan selanjutnya, wa yujzi'u fihal jada' minadh dha'ni, dan diperbolehkan dalam udhiyah itu yang usianya jada' bagi jenis domba. Kalau di Indonesia seperti kambing gembel, ya, dan yang sejenisnya. Wathani minal ma'zi, kalau jenisnya itu kambing Jawa dan variannya, itu usianya harus tsani, wal ibil wal baqar, demikian juga untuk unta dan sapi. Maknanya seperti apa hadirin? Ya. Untuk pertama menjelaskan tentang jenis, ya, jenis hewan yang boleh dijadikan sebagai kurban itu adalah dari jenis bahimatul an'am, yang dipahami berupa minal ibil unta, wal baqar dan sapi, wal ghanam dan
kambing dan variannya. Meskipun ada riwayat misalnya dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis fi madhhab Ibni Idris, riwayat dari Ibnu Abbas, annahu yakfi iraqatud dam walau min dajajin aw iwazin, bahwa sudah cukup dianggap meneteskan darah binatang kurban meski yang disembelih hanyalah ayam atau angsa. Bahkan di kitab itu dinukil waqala al-Maidani, al-Imam al-Maidani mengatakan wa kana syekhuna ya'murul faqir bitaqlidihi, guru kami itu menyuruh orang fakir untuk mengikuti pendapat itu. Maknanya kalau tidak bisa menyembelih kambing, tidak bisa patungan sapi, tidak apalah menggunakan ayam atau bebek, itu disebutkan ayam atau angsa, itu disebutkan di dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis fi madhhab Ibni Idris. Meskipun pendapat ini tidak masyhur, karena pendapat yang diakui ya, kevalidannya itu adalah pendapat imam madhab. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengamalkan pendapat ini, boleh saja. Akan tetapi hendaknya tidak dijadikan sebagai syiar. Sebaiknya jika menyembelih ayam atau bebek disembelih di rumah, tidak dibawa ke masjid, agar tidak menjadi syiar. Karena yang dipahami dari bahimatul an'am itu adalah kalau tidak unta, sapi, ya jenis kambing. Tadi pembahasan pertama kaitannya dengan usia hewan, wa yujzi'u fihal jada' minadh-dhani, boleh usia jada' minadh-dhani. Apa itu? Malahu sanah 'alal ashah, yaitu jenis domba ya yang sudah usianya sanah 1 tahun genap menurut pendapat yang sahih. Ada pendapat lain seperti di dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, itu ba'da sittati ashhur, yaitu setelah genap 6 bulan. Setelah genap 6 bulan untuk kambing domba. Apabila genap 6 bulan giginya telah tanggal, maka sudah boleh dijadikan sebagai udhiyah. Kalau tidak ditunggu 1 tahun untuk jenis domba ya, yang bulunya tebal. Kalau sudah 1 tahun belum juga tanggal, meskipun mungkin jarang terjadi, itu sudah boleh dijadikan sebagai udhiyah. Kemudian hadirin, wasani minal ma'zi wal ibil wal baqar. Sedangkan untuk kambing biasa, kambing Jawa dan unta dan sapi itu usianya adalah as-sani. As-sani untuk kambing biasa, fama lahu sanatani 'alal ashah, usianya 2 tahun menurut pendapat yang sahih. Untuk kambing biasa usianya 2 tahun ya. Berbeda dengan domba. Kenapa berbeda? Li'anna lahmaha duna lahmi dhani, karena dagingnya itu berbeda dengan daging domba, maka fajubira bi ziyadati sin, maka ditambah untuk kualitas daging kambing biasa itu ditambah dengan usianya biar bisa menyamai dari kualitas daging domba itu tadi. Wa ammal baqar famalahu sanatani, untuk sapi usianya 2 tahun, wa dakhala fi tsalitsah 'alal ashah, dan masuk ke tahun yang ketiga menurut pendapat yang ashah, pendapat yang kuat. Wa'lam annahu la farqa fil ijza' bainal untha wal dzakar, tidak ada bedanya antara kebolehan kurban menggunakan yang jantan atau betina, hanya saja
az-zakaru afdal ala rajih. Menggunakan yang jantan itu lebih afdal dari yang betina. Kenapa? Li'annahu atyab lahman, karena yang jantan itu lebih bagus dagingnya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, adapun untuk unta tadi usianya adalah 5 tahun, meskipun kita mungkin tidak ada atau jarang yang menyembelih unta, akan tetapi menjadi wawasan bagi kita bahwa untuk unta usianya adalah 5 tahun. Bagaimana kita mengetahui usia hewan kurban padahal hewan itu tidak memiliki akte kelahiran dan kita juga bukan yang memelihara? Maka cukup bi ikhbaril ba'i in kana adlan min ahlil hibrah. Cukup dengan informasi dari penjual. Kalau penjual itu penjual yang jujur dan memiliki pengalaman. Misalnya yang menjual sama-sama jamaah masjid, bukan penipu, dia mengatakan ini sudah saya pelihara 2 tahun. Cukup itu dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui usianya 2 tahun. Atau bidununi ahlil hibrah, atau dengan diterka oleh orang yang memiliki pengalaman, dikira-kira ini sudah masuk 2 tahun. Maka cukup itu sebagai landasan mengetahui usia hewan kurban. Wa tuzziul badana an sab'ah, boleh ya kolektif unta itu 7 orang berserikat. Wa kadza al-baqarah, demikian juga dengan sapi boleh kolektif 7 orang ya. Ada riwayat lain, yaitu riwayat yang sebagaimana dikatakan oleh Abu Ishaq, wa tuzziul badana an asyrah. Untuk unta itu boleh patungan 10 orang, bagaimana dikatakan oleh Abu Ishaq tadi ya. Wa tuzzi'u syah an wahid wa kadza an ahlil bait kama marra. Sedangkan untuk kambing itu hanya boleh dari 1 orang atau dari 1 keluarga. Wa arba'un la tujzi'u fi dhahaya, ada 4 jenis hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Pertama al-awra, al-bayyin awruha, hewan yang buta yang jelas butanya. Wal arja al-bayyin arjuha, hewan yang pincang yang jelas pincangnya. Wal maridah al-bayyin marduha, sakit jelas sakitnya. Wal ajfa allati dhahaba mukhuha minal huzal, hewan yang sangat-sangat kurus seakan tidak ada sumsumnya karena kurus. Jadi pertama al-awra, yaitu baik hewan yang ya allati dhahabat hadaqatuha, hewan yang buta karena bola matanya tidak ada, itu tidak boleh. Demikian juga meskipun bola matanya itu masih ada tapi buta juga tidak boleh, baik buta sebelah atau buta dua-duanya, hukumnya tidak boleh. Kemudian selanjutnya al-arja, hewan yang pincang. Bagaimana mengetahui pincang yang jelas pincangnya? Indikasi hewan itu pincangnya parah yang tidak boleh dijadikan kurban adalah bihaitsu tasbiquhal masyiyah ilal kala'it thayyib. Kalau di depan itu ada rerumputan yang hijau, ada makanan hewan yang menarik, kemudian yang lain berlomba-lomba untuk mengejar sedangkan dia sendiri tertinggal karena tidak bisa lari, kakinya pincang. Itu diantara indikasi bahwa pincangnya adalah parah yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Wal maridah, hewan yang sakit ya. Fal maridah in kana maraduha yasiran la yumna'ul izza, kalau sakitnya sakit ringan maka hukumnya boleh. Akan tetapi kalau sakitnya itu berpengaruh menyebabkan kurus
kurus dan berpengaruh pada dagingnya, maka hukumnya tidak boleh. Wal ajfa, hewan yang kurus dan sangat-sangat kurus seakan-akan tidak memiliki sumsum, hukumnya tidak boleh. Termasuk yang tidak boleh adalah al-jarba, hewan yang korengan. Hewan yang korengan. Fa in kasura jarbuhu darra, kalau korengannya itu banyak pada hewan, itu hukumnya tidak boleh. Termasuk juga wa minal uyub, di antara cacat hewan faqdul asnan, tidak adanya gigi. Kalau semuanya giginya ompong tidak ada, tidak boleh. Tapi kalau hanya sebahagian, hukumnya boleh. Wala tujzi'ul maqtu'ah al-udhun, wala tujzi'u maqtu'atul udhun, tidak boleh juga menggunakan hewan yang telinganya putus, awid danab, atau ekornya putus, ya. Walau kuwiyat azza'an 'alal madhab, akan tetapi apabila hewan itu kuwiyat, ada stempelnya, hukumnya adalah diperbolehkan. Wa tujzi'u saghiratul udhun, boleh menggunakan hewan yang telinganya kecil, boleh. Wala tujzi'ul lati lam tukhlaq laha udhun 'ala rajih wa tusamma bi as-saka, sedangkan hewan as-saka yaitu hewan yang terlahir tanpa telinga, hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Wa tujzi'ul khasi wa maksurul qarni, boleh hukumnya kurban menggunakan hewan yang khasi wa maqtu'ul unsayain, yaitu kedua buah zakarnya tidak ada, hewan yang sanglir baik dikebiri atau bawaan lahir, hukumnya adalah boleh, karena dikebirinya hewan itu sababun li ziyadatillah, dikebirinya hewan itu justru menambah daging. Hewan yang dikebiri bertambah dagingnya, maka hukumnya adalah boleh. Kalau hewan itu dikebiri, hukumnya adalah boleh, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah pernah menyembelih 2 kambing kibas, yang keduanya dikebiri. Wa tuzihul qas'a, kaitannya dengan tanduk yang patah, hukumnya adalah boleh, seperti waktu ziul qas'a, hewan yang qas'a yaitu hewan yang tanduknya patah dari pangkal tanduknya, hukumnya adalah boleh. Waktu ziul jamma, hewan yang jamma yaitu yang patah salah satu tanduknya. Juga al jalha wa hiya allati lam yukhlaq la qarnun, hewan yang lahir tanpa tanduk, hukumnya boleh. Wa kada al-qasma, demikian al-qasma yaitu yang tanduk, yang lapisan tanduknya itu pecah, hukumnya adalah boleh, ya. Wa hal tuzikul hamil, apakah kurban menggunakan hewan yang bunting itu boleh? Di situ para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hukumnya tidak boleh. Akan tetapi di dalam kitab ini disebutkan yang bagi ayu fasol, perlu dirinci hewan yang bunting itu. Ingkanat al-hamil saminah, kalau bunting akan tetapi tetap gemuk, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi kalau bunting menyebabkan sangat kurus, maka hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Wa waktu dzabhi, waktu untuk menyembelih kurban adalah min waktu salatil id, sejak waktu salat id ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, min akhiri ayyamit tasyrik, dari hari tasyrik, ya. Jadi masuknya waktu menyembelih itu adalah idza tala'at asy-syamsu yauman nahar, apabila pada hari Idul Adha matahari terbit, wa madha qadra rak'ataini wa khutbataini khafifat, kemudian diberi kadar jeda waktu
seperti kadar waktu sholat 2 rakaat dan khutbah 2 kali sholat id, setelah itu adalah sudah masuk waktu menyembelih. Ya. Karena Rasulullah bersabda, man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, fa inna ma yadbah li nafsih, dia hakikatnya menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da shalah, barang siapa yang menyembelih kurban setelah sholat, wal khutbatain, dan 2 khutbah, faqad atamma nusukahu, dan dia telah menyempurnakan sembelihannya, wa ashaba sunnatal muslimin, dan telah melakukan dengan benar sunnahnya kaum muslimin. Kemudian tukrahu tadhiyah lailan, hukumnya makruh untuk menyembelih kurban itu di malam hari. Kenapa? Khasyata ayyukhti al-madbuh, khasyata ayyukhti al-madbah, dikhawatirkan terjadi kesalahan, kekeliruan dalam menyembelih, maka dimakruhkan menyembelih di malam hari. Kemudian hadirin, wa yustahabu inda dzabi 5 asya, disunahkan ketika menyembelih kurban itu 5 hal. Pertama, at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah minimal. Afdalnya bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusammi, kalau misalnya tidak membaca bismillah, lupa atau sengaja tidak membaca bismillah, halat, sembelihannya tetap halal. Karena sembelihan orang muslim itu baca bismillah atau tidak baca bismillah, hukumnya adalah halal. Dhabihatul muslim halalun dzukira Rasulullah am lam yuzkar, kecuali menurut pendapat dalam mazhab Hanafiyah, tidak baca bismillah jadi bangkai. Mengapa demikian? Disebutkan dalam hadis sahihain bahwa ada sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman minal a'rab ya'tunana bil lahmi, orang-orang Arab Badui memberi kami daging, membawakan kepada kami daging, dan kami tidak tahu itu disebut nama Allah atau tidak. Rasulullah menjawab, Sammullah ta'ala wa kulu, kalau begitu daging yang diberikan kepadamu, kamu sebut saja nama Allah, kemudian kamu makan. Padahal para sahabat tidak tahu apakah itu disebut nama Allah atau tidak. Sekiranya menyebut nama Allah itu adalah wajib, tentunya Rasulullah melarang hal itu. Akan tetapi Rasulullah memerintahkan, bacalah nama Allah ke daging itu, kemudian makanlah. Kemudian selanjutnya, wassalatu ala nabi, disunahkan untuk membaca sholawat. Karena di mana nama Allah disebut, di situ juga seringkali nama Rasulullah disebut. Maka setelah membaca bismillah, disunahkan membaca sholawat. Kemudian wastiqbalul qiblah bidzabihah, menghadapkan sembelihan ke arah kiblat, karena Rasulullah melakukan hal yang demikian. Rasulullah menghadapkan sembelihannya menghadap ke kiblat. Kemudian wat takbir, disunahkan untuk membaca takbir, karena Rasulullah pernah menyembelih 2 kambing kibas. Rasulullah menyembelih dengan tangan beliau sendiri, sama wa kabbara, Rasulullah menyebut nama Allah dan bertakbir, dan Rasulullah wa wada'a rijlahul musyarrafah ala safahihi, Rasulullah menginjakkan kaki beliau di leher belakang hewan yang hendak disembelih. Jadi diinjak leher belakangnya, kemudian disembelih. Kemudian selanjutnya wa du'a bil qabul, kemudian membaca doa sebagaimana telah kita pelajari bersama di malam Jumat sebelumnya. Doa, bagaimana doa menyembelih, banyak variannya. Kalau di dalam kitab ini variannya adalah Allahumma hadza minka walaka,
Allahumma hadza minka wa ilaika. Pertemuan sebelumnya kita bahas kaitannya dengan doa-doa Allahumma minka walaka. Kalau dalam kitab ini Allahumma hadza minka, ya Allah, kurban ini adalah karunia darimu, wa ilaika, dan aku tujukan kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku kalau sembelihanku. Kalau sembelihannya orang 7 ya fataqabbal min, siapa saja disebutkan namanya. Ya. Kemudian hadirin, wala yakul al-mudahi syai'an minal udhiyah al-mandurah. Orang yang kurban nazar tidak boleh memakan dari daging nazarnya. Wa yakul minal mutatawwa biha, tapi kalau kurban itu kurban biasa yang sunnah tatawwu, boleh dia makan darinya. Wala yabi' minha, dan tidak boleh menjualnya. Mengapa orang yang nazar itu tidak boleh makan daging kurban nazarnya? Karena begitu dia nazar, kepemilikannya telah lepas, itu jadi milik Allah. Nazar itu kan mewajibkan. Saya nazar untuk menyembelih kambing misalnya, kepemilikannya telah hilang, itu milik Allah. Milik Allah, kita tidak berhak untuk mengambil gitu. Ya. Al-udhiyah al-mandurah tukhriju bin milkin nadir bin nadar. Ya. Udhiyah yang sifatnya nazar tadi kepemilikannya lepas dari orang yang bernazar, ya, sebab dia telah bernazar itu, maka tidak boleh. Ya. Bagaimana kalau ternyata orang yang nazar itu keliru, kemudian dia memakan daging nazarnya sendiri, ya, maka dia wajib untuk falau akala minha syai'an gharima. Kalau dia terlanjur makan daging nazarnya, dia harus menukar, mengganti dagingnya, maksudnya tidak menyembelih hewan lain, tidak. Jadi daging misalnya dia ngambil jatah dari daging nazarnya 1 kilo, dia beli daging 1 kilo untuk menukar itu tadi. Hadirin yang semoga dirahmati Allah. Kemudian kalau daging itu adalah daging kurban biasa yang sunnah, maka dianjurkan bagi orang yang kurban ayyakul minha, makan sebagiannya. Ya. Kenapa? Karena dalam ayatnya fakulu minha, maka makanlah dari kurban. Wal afdal, meskipun pembagian yang paling afdal itu adalah at-tasadduq, menyedekahkan semua daging kurbannya illa luqmatun au luqmat yakuluha, kecuali hanya sekerat daging saja, sekedar sekerat daging, misalnya dia hanya mengambil 0,5 kilo sekedar untuk mengambil tabaruk dari daging kurbannya, itu yang paling afdal, sisanya disedekahkan semuanya. Akan tetapi jika tidak mau demikian, maka dibagi 3, ya. Bagaimana firman Allah, fakulu minha, maka makanlah sebahagiannya. Sebagian berikutnya, wa'at imul ba'isal fakir, berikanlah kepada fakir miskin. Di ayat lainnya, wa'at imul qani awal mu'tar, sedekahkanlah kepada orang yang qani awal mu'tar, orang yang berkecukupan. Hadiahkanlah kepada orang yang berkecukupan. Ini dasar kurban dibagi jadi 3. Untuk kita sendiri fakulu minha 1/3, watimul ba'is al fakir, untuk fakir miskin 1/3 sebagai hadiah, sebagai sedekah. Kemudian untuk orang kaya watimul qani wal mu'tar 1/3. Kemudian hadirin yang terakhir, bahwa anna mawdu al udhiyah al intifa', bahwa udhiyah itu tujuannya adalah untuk dimanfaatkan. Fala yajuzu bai'uha, maka tidak boleh menjualnya. Bal wala yabi'u jildaha, termasuk tidak boleh menjual kulitnya. Wala yajuzu ja'luhu udratan lil jajar, tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk penyembelih. Wa in kanat tatawuan, meskipun itu adalah kurban yang tatawwu sunnah. Bal yatasaddaq bihil mudhahi, seharusnya orang yang kurban itu menyedekahkan.
Au ya'khud minhu ma yantafi'u bihi. Kalau kulit tadi misalnya tidak ada yang mau disedekahi, maka orang yang kurban itu mengambil kulit itu dijadikan sebagai khuf, sebagai sepatu kah, sebagai sandal kah, atau sebagai timba dan semisalnya ya. Wal qarnu kal jildi. Tanduk itu sama halnya seperti kulit. Tanduk tidak boleh juga dijual. Tanduk dari kurban itu sama hukumnya. Kecuali kalau mau ikut pendapatnya Abu Hanifah, meskipun saya sendiri tidak mengamalkan pendapat Abu Hanifah, katanya annahu yajuzu bai'uhu. Hukumnya boleh dijual wa yatasaddaq bi tsamanihi, kemudian disedekahkan nilainya. Wa ayyastari bi ainihi ma yantabihu bi fil bait, kemudian memberi apa yang bisa dimanfaatkan di dalam rumahnya. Akan tetapi di dalam mazhab Syafi'iyah saya sendiri cenderung kepada pendapat hukumnya tidak boleh. Kemudian hadirin yang semoga dirahmati Allah, bagaimana memindahkan kurban ke tempat yang lain? Mahallu tadhiyah baladul mudahhi. Tempat kurban adalah di mana orang yang kurban itu bertempat. Adapun bagaimana kalau memindahkan ke tempat lain, itu pembahasannya sama dengan pembahasan memindahkan zakat. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, akan tetapi di dalam kitab ini was-sahihuna al-jawaz wallahu alam. Di sini hukumnya adalah boleh wallahu alam. Baik hadirin, sudah habis pembahasan kita di kitab Kifayatul Ahyar fi Hali Ghayatul Ikhtisar, yaitu di faslun fil udhiyah. Selanjutnya kita buka diskusi, kita perluas dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan. Ya. Idza uhilla hilal Dzulhijjah, apabila sudah terlihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang dari kalian ingin ayyudhahi untuk kurban, fala ya'khudanna min sya'rihi, jangan dia mengambil rambutnya atau kukunya sedikit pun. Itu ditujukan kepada wa arada ahadukum ayyudhahi, orang yang ingin udhiyah. Jadi siapa yang dilarang memotong rambut dan kuku berdasarkan wa arada ahadukum ayyudhahi, dan salah seorang dari kalian ingin udhiyah ketika sudah memasuki hilal Dzulhijjah, fala yaqudanna min sya'ri, janganlah dia memotong rambut dan kukunya. Jadi ditujukan kepada orang yang ingin udhiyah, bukan seluruh keluarganya. Siapa yang ingin udhiyah, bukan untuk seluruh keluarganya. Kemudian ada pertanyaan. Pertama, bagaimana udhiyah untuk orang yang sudah meninggal dunia? Kalau pendapat yang muktamad, pendapat yang dijadikan sandaran dalam mazhab Syafi'iyah, kurban untuk orang yang meninggal dunia itu hukumnya tidak boleh. Itu pendapat yang muktamad, dijadikan sandaran dalam mazhab Syafi'iyah. Alasannya apa? Kurban itu kan butuh niat. Orang yang akan dikurbankan untuknya harus tahu. Misalnya, saya di Nguter, rumah saya di Nguter, Sukoharjo, ingin kurban untuk Pak Triyono di sini. Pak Triyono sendiri tidak tahu kalau saya di Nguter sana kurban untuk dirinya. Ya tidak nyambung, tidak nyambung. Saya di sana kurban, Pak Triyono tidak tahu kalau dia di sana saya kurban untuk beliau. Saya kurban untuk Pak Triyono. Pak Triyono sendiri tidak tahu kalau saya di sana kurban untuk dia. Ya tidak nyambung. Kurban itu butuh
niat. Itu alasannya dalam pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'iyah, kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia hukumnya adalah tidak boleh dalam mazhab Syafi'iyah. Akan tetapi pendapat sebahagian yang lain hukumnya boleh karena dikiaskan dengan sedekah. Udhiyah itu kan bahagian dari sedekah, dan ini pendapat yang saya ikuti. Saya lebih cenderung kepada pendapat kurban untuk orang meninggal dunia hukumnya adalah boleh karena sama dengan sedekah. Sedekah untuk orang meninggal dunia kan boleh. Ya Rasulullah, ummi matat walam tusi. Wahai Rasulullah, ibuku wafat tidak wasiat, bolehkah aku sedekah untuknya? Boleh. Demikian juga kurban itu bahagian dari bentuk sedekah, maka untuk orang yang meninggal dunia hukumnya adalah boleh. Itu pendapat yang saya ikuti dalam hal ini. Meskipun saya perlu menyampaikan bahwa dalam mazhab Syafi'iyah yang muktamad hukumnya tidak boleh. Begitu. Kemudian kaitannya dengan mencukur rambut dan kuku tadi. Kalau kurban untuk orang meninggal dunia, siapa yang tidak mencukur rambut dan kukunya? Misalnya, kurbannya untuk orang yang sudah meninggal. Siapa? Larangan itu berlaku kepada siapa? Kepada orang yang sudah meninggal. Dia juga tidak bisa mencukur rambut dan kuku. Larangan berlaku kepada siapa? Kepada orang yang hendak menghadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia itu. Kalau orang kurban untuk orang yang meninggal dunia, maka larangan mencukur rambut dan kuku itu berlaku bagi orang yang kurban yang hendak menghadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal itu. Jadi konsep menghadiahkan pahala untuk orang meninggal dunia itu seperti halnya kita mengaji. Kita mengaji, kita sendiri yang mengaji. Setelah kita mengaji kan kita dapat pahala. Setelah dapat pahala, kita niatkan, ya Allah, pahala ngaji saya ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Konsep kurban juga begitu. Ya Allah, saya kurban. Jadi kita dulu yang kurban. Setelah kurban selesai kita dapat pahala. Ya Allah, kurban saya ini pahalanya untuk orang tua saya yang meninggal dunia. Kan begitu. Berarti yang dilarang untuk mencukur rambut dan kuku itu adalah orang tadi yang hendak menghadiahkan pahala. Orang yang kurban yang hendak menghadiahkan pahala, dia yang tidak boleh. Maka para ulama berbeda pendapat tentang status larangan memotong rambut dan kuku. Sebagian mengatakan itu tahrim, haram, kalau dilanggar berdosa. Sebagian di dalam madhab Syafi'iyah itu hukumnya adalah makruh. Makruh itu tidak berdosa, tapi setidaknya jangan dilanggar. Tapi kalau dilanggar ya tidak berdosa. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Saya sendiri cenderung kepada pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dilarang, tapi larangan itu sifatnya adalah makruh. Kalau dilanggar tidak berdosa. Makruh hukumnya. Begitu.